Karena ini juga kan kita nih bisa dibilang akademisinya sedikit ya di sini ya yang menyaksikan. Jadi kebanyakan juga bisa dibilang pembelajar otodidak lah, awam yang ingin belajar gitu. Kalau dijelaskan terlalu banyak gitu kan, tidak ada sesi dialog di tengah-tengah, nantinya pada lupa Pak Abraham gitu loh. Karena Ya, saya siap. ya, nah mungkin ada yang ingin ditanyakan nih dari Bang Handi nih. Saya minta maaf sebentar ya. Slide nomor 2. Karena kalau nggak berkesinambungan, nanti ini, karena yang ditanyakan kebanyakan ada di area di slide berikutnya. Saya tahu. Enggak, saya ke slide nomor 2 aja, Pak Abraham. Slide nomor 2 ya. Oh, slide nomor 2, Pak Abraham. Nah, ya, terkait filsafat ini, bahasa dan filsafat. Izin boleh nggak Pak Abraham di sini? Boleh. Oke, baik. Makasih Pak, selamat sore. Jadi tadi saya mengikuti ini dengan secara sesama dan dalam waktu yang singkat gitu bahwa perkembangan kekristenan itu diadopsi dari ada di lingkaran itu ya Pak. Ya, terutama ke Yunani gitu. Ya. Kita tahu Yunani itu dengan sangat yang populer itu Pak adalah himne Platonis Yunani diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo kepada bangsanya yang kira-kira masih ingat bunyi kalimatnya seperti ini Pak. Pada mulanya adalah logos atau firman, logos firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu berasal dari Allah. Kan gitu ya kira-kira Pak. Bunyi Platonis Yunani oleh Philo. Nah kok bisa identik sekali dengan pembukaan penulisan Yohanes di Yohanes 1 pasal 1. Kemudian kita bisa baca di buku filsafat Platonis yang telah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke Latin, walaupun kira-kira tidak sama persis, tapi jalan pikirannya sama. Betul. Tapi kalau kita lihat perkembangannya Pak mohon maaf, saya rasa duluan himne Platonis Yunani ini dengan perkembangan kekristenan. Apakah Yohanes 1 pasal 1 ini mengadopsi himne Platonis Yunani atau memang kebetulan sama? Ini yang perlu dijelaskan. Makasih. Mengadopsi, Pak. Mengadopsi ya, Pak? Mengadopsi. Oke, makasih. Jawaban singkat menyenangkan saya. Makasih. Lanjut, Mure. Apa boleh 2, Mure? Boleh. Mungkin boleh satu lagi biar nggak penasaran. Silakan. Baik. Masih berhubungan dengan ini tadi Pak Abraham mengatakan bahwa itu cenderung ke barat melewati daerah Arab, kemudian mampir di Turki, Antioquia begitu, kemudian berkembang di Yunani gitu ya Pak. Nah kita tahu bahasa, ini kan masalah bahasa dan air tadi Pak yang saya tangkap ya. Saya menanyakan bahasanya aja bahwa kenapa di perjanjian lama itu kok berbahasa Yunani? Apa ini memang original teks atau hanya terjemahan Pak? Ini yang sering diperdebatkan oleh teman-teman kita Kristen dan Muslim. Bisa dijelaskan Pak? Makasih. Ya, surat-surat perjanjian lama itu diketik, bukan diketik sekarang, ditulis dan dilisankan dua model, dua versi. Yang dapat tulisan silakan karena itu manuskrip, gulungan-gulungan, perkamen-perkamen yang terbuat dari kulit binatang dan mungkin juga dari kulit kayu. Ya, itu ditulis dalam bahasa Aramik dan bahasa Ibrani yang kemiripannya bedanya tipis sekali. Kemiripannya sangat dekat. Iya, bahasa serumpun Pak. Serumpun, ya. Serumpun, ya. Rumpun semetik. Iya. Nah, kitab-kitab itu dikumpul-kumpulkan sampai di masa-masa era pra-Kristen lahir, pra-Kristen ya. Jadi masa di zaman Yesus sudah ada, ya Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat, desa-desa, kota-kota. Yesus membuka kitab Yesaya pun itu dalam bahasa itu, Aramik. Yeah. Waktu Yesus berseru Eloi Eloi lama sabachthani itu juga bahasa Aramik. Jadi kalau bahasa Aramik dengan bahasa Ibrani itu hampir miripnya luar biasa, hampir nggak ada bedanya. Secara huruf harafiah maupun juga pelisanan, pelafalan. Iya. Nah, bahasa Arab nanti agak sedikit aja. Jadi kalau yang sana Eloah, ilah. Nah, kalau di Arab lafalnya Allah. Iya. Agak beda sedikit. Nah, di yang sana juga sebenarnya ilah, ada di ayun-ayun. Itu gaya sana orang berbicara. Nah, jadi
sebenarnya nggak ada masalah, Pak. Itu Maksud saya Pak, kenapa bisa nyebrang berbahasa Yunani gitu Pak? Ini ori atau terjemahan? oke nih, Pak. Ya. Jadi kan waktu waktu di orang Kristen itu mulai lahir di Yerusalem, mereka berkembangnya kan ke arah perkembangan kota. Sama seperti saya nih, saya ada di Parung Panjang, saya mengikuti perkembangan kota di arah di mana rel kereta api ada karena akses. Nah waktu itu aksesnya adalah kapal laut. Kesana larinya Pak, bukan ke Padang Arab. Padang Arab kalau dari saya melihat tampilan peta di sebelah kanan saya, itu sebenarnya jalan kaki bisa, tapi sengsara nanti di sana. Kenapa? Susah menemukan sumber air, oasis. Itu salah satunya. Dan budaya yang sangat ekstrim, barbarian. Orang Arab barbarian. Pada masa itu dunia udah mulai maju sebenarnya Pak. Tapi Arab tertutup dengan banyak lingkungan-lingkungan luar karena padang yang begitu berat, suasana yang begitu keras. Mereka di samudra pasir, gimana nggak keras? Orang yang hidup di lautan aja menjadi perompak. Orang Palestina itu orang Peleti aslinya Pak. Itu suku-suku perompak yang ada di Kreta, di Malta, di pinggiran Mediterania. Izin Pak Abraham waktu. Jadi kalau boleh saya tangkap bahwa Pak Abraham di sini mengatakan bahwa Yunani Koine itu di PL itu adalah terjemahan terutama Lukas yang sangat mencolok itu ya Pak. Setuju ya Pak? Kitab-kitab yang dikumpulkan menjadi Septuaginta itu menjadi satu kumpulan kitab yang disebut PL Perjanjian Lama yang diterjemahkan menjadi bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Iya. Jadi PB ini terjemahan ya Pak? Terjemahan. Ya, makasih. Terjemahan. Lanjut More, makasih More. Oke. Ya Pak sampai. Baik. Ya. Mungkin saya dulu, More, izin. Oke, silakan Opung Rambe. Nah ini juga Pak Abraham dikenalkan, ini Opung saya, ini Opung Rambe. Beliau Ketua Umum Peradin Indonesia ini. Nanti pembelajar juga beliau ini. Senang bahas yang seperti ini. Monggo Opung, langsung Opung pertanyaannya kepada Pak Dr. Abraham. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Abraham Sitinjak. Sama-sama kita dari sana. Tadi di slide nomor 2 tadi sampai saya screenshot, pertanyaannya mengenai karena kebenaran itu dunia saya, dunia hukum. Jadi menurut paparan Bapak Sitinjak tadi itu, zaman Romawi telah mengenal hukum. Itu pertanyaannya. Karena mengenal hukum itu kita ketahui adalah PL, Perjanjian Lama. Kemudian adanya konsili sesuai dengan sejarah yang Pak Sitinjak sampaikan di konsili 325 ini, apakah murni masih dipakai ataupun masihkah diberlakukan setelah konsili 325? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah yang masih diberlakukan apanya Pak? yaitu hukum-hukumnya. Tadi kan hukumnya. Oh ya. Lanjut. Nah, mungkin satu dulu deh. Yang satu ini muarakan sudah panjang, Bapak akan jelaskan. Masih jadi, Pak. Masih. Satu ini aja, silakan. Masih berlanjut. Itu tidak mengubah hukum-hukum pemerintahan, tidak ada. Kecuali penambahan. Perubahan-perubahan yang lalu itu bukan hukum Pak. Untuk menganiaya orang Kristen misalkan, itu tidak ada hukumnya, tidak ada dekretnya dan tidak ada peraturan, tidak ada kepresnya. Itu memang intoleransi yang ada di sana. Itu terjadi dengan natural. Saya benci orang ini ya saya bunuh, dan diperbolehkan karena negara kami negara yang tidak tidak menganut agama kalian. Jadi kalian saya bunuh boleh aja. Macam itu. Waktu itu hukum rimba Laten ada. Rimba Laten saya sebut rimba Laten. Ada. Jadi membunuh orang Kristen itu seperti punya dapat hadiah walaupun nggak dihadiahkan. Nggak disuruh dan nggak mengapa. Tapi kalau negara
memang khusus untuk orang-orang yang berpengaruh. Si Polikarpus, Ignatius, itu orang-orang berpengaruh, nanti mempengaruhi satu kelompok dan nanti berontak pada pemerintah. Nah, pemerintah Romawi ini udah pernah tahu ciri khas orang-orang Kristen masa lalu yang memang basicnya adalah orang-orang Yahudi dulu. Mereka tuh pernah punya momen di mana mereka punya trauma. Kaum Zelot itu kaum pemberontak. Kaum Zelot itu kaum Farisi, kaum Yahudi Farisi yang memberontak pada pemerintah Romawi. Jadi Romawi juga tahu bahwa orang Kristen juga nantinya akan memberontak kalau ada tokoh-tokoh yang mempengaruhi mereka. Sehingga seandainya dari tim investigasi pemerintah mengadakan sidak, mereka akan dibunuh dan dibunuh mati. Legal hukumnya. Karena agama itu memang belum diresmikan menjadi agama yang boleh hidup di negara itu. Jadi hukum-hukum pemerintahan Romawi pada saat itu tidak berkurang sama sekali. Tidak berkurang. Dengan hadirnya kekristenan malah dia bertambah. Hukum itu bertambah menguat. Menambah lagi satu edik namanya memperbolehkan agama yang disebut Kristen untuk beribadah, ya, berkumpul, beribadah, berbicara dan sebagainya. Akhirnya Kristen itu menguasai secara filosofi, mempengaruhi ke Romawian, mempengaruhi agama suku Romawi itu sendiri, mempengaruhi ke banyak sendi-sendi. Akhirnya pada suatu hari Konstantin baru bertobat. Belakangan Konstantin bertobat, bukan dia izinkan dulu Kristen menjadi satu agama yang boleh bebas di negeri ini. Nah, dia belum Kristen Pak Konstantin pada saat itu. Dia hanya terkesima melihat satu pengalaman pribadi. Itu yang benar. Gitu. Betul. Ya, betul. Dia jadi maksud saya begini Pak, saya ingin korelasikan dengan kehidupan hari ini bahwa Konstantin melihat peluang bahwa agama begitu kuatnya. Orang siap mati untuk agama. Ini orang udah didiskriminasi, dihambat, di toko-tokonya dibunuh, di macam-macam, ada yang digoreng segala macam. Kok ini tetap ada manusia ini? Jadi dia melihat dia ada apa dengan agama. Nah, Konstantin baru sadar dengan penasihatnya kan banyak di belakangnya, ada pembisik-pembisik istana, dia bicara. Orang-orang hebat juga pembisik istana, yang juga pengaruh itu kuat, pengaruh Josephus juga kuat, pengaruh tokoh-tokoh Yahudi yang netral itu juga kuat. Yahudi netral waktu itu Pak, karena dia nggak Kristen. Dia bukan Kristen dan bukan juga Yunani dan juga bukan agama berhalanya orang Latin Roma. Dia netral, tapi pendapatnya sering didengar. Orang Yahudi pada masa itu pendapatnya sering didengar karena memang bagus-bagus. Samai, Gamaliel, Hillel itu orang hebat. Dan sering didengar dan turun-temurun anak buahnya siapa? Banyak. Oke, jadi tidak ada berubah, Pak. Bahkan wajah perpolitikan dan wajah kepemimpinan seorang kaisar di sana berubah sejak Kristen diperbolehkan. Berubah. Mereka menggabungkan, mengkawinkan antara agama dan negara. Ini yang saya mau bawa ke slide yang keempat. Ini diskusi kita sampai di sini nantinya. Luar biasa. Ya, Pak Abraham, maaf ya Pak Abraham, ini karena kita durasi juga ya, mungkin waktu kita tinggal 30 menit lagi nih, karena kita mendekati maghrib juga nih di sini. Mungkin bisa agak dipercepat Pak Abraham pembahasannya. Menurut saya ini udah cukup panjang. Dan saya akan atau gini Pak Abraham, saya tawarkan gini, kita bikin sesi yang kedua Pak Abraham. Ini karena menarik ini Pak Abraham, ini slide show-nya masih banyak ini soalnya nih. Saya kalau Pak Sulas. Ini Pak Rosmita. Oke, terima kasih sudah di-mute. Karena ini masih banyak ini. Mungkin Pak Abraham bisa menjelaskan slide show ini. Simpulkan ya. Ya, silakan Pak. Pak Abraham. Saya simpulkan. Jadi ini tentang kronologi secara waktu, ya timeline ya. Oke. Nah sekarang bidat-bidat yang muncul di masa itu. Oh ini macam-macam nih. Ini nanti kita capek di sini. Dan kita jangan menjadi orang-orang yang
bodoh-bodoh lagi. Kita membahas ini buat apa? Nggak perlu. Kita nggak perlu bahas ini. Saya akan memberikan jawaban-jawaban secara prinsipil tentang bahaya-bahaya bida-bida yang hadir pada saat itu. Yang terpenting adalah kenapa bida-bida lahir banyak di masa itu? Ini harus kita jawab. Kok lahir banyak sekali bida di masa itu? Oh iya, karena pada saat itu krisis kepemimpinan dalam dunia kekristenan. Dan ada penyamaran bahwa seorang Konstantin itu sebagai kaisar, dia mendanai untuk suatu konferensi besar. 2 bulan lamanya. Dananya bagaimana itu? Kirim suratnya gimana? Kan naik kapal tuh kirim suratnya. Nggak kayak sekarang kan kita WA nyampe di luar negeri. Itu semua diakomodir. Makannya bagaimana, penginapannya bagaimana, apa materinya sudah siap semua. Nah, anehnya ambisius seorang Konstantin, dia belum Kristen waktu itu. Hanya mengaku Kristen, minta maaf. Bukan Kristen, tetapi mengaku Kristen. Ini catatan sejarah yang saya punya, versi saya. Nah, jadi menurut saya, ada konspirasi pada masa itu. Nah, belum lagi kita bicara tentang Arius yang disingkirkan dan diekskomunikasi. Gara-gara doktrin yang berbeda tentang Tritunggal. Lawannya Anastasius. Anastasius itu kan masih golongan saudara. Tolong ada suara-suara itu. Maaf, ini bisa di. Nah, terima kasih. Nah, oke. Inilah beberapa bidat-bidat ya, aliran-aliran pemikiran yang intinya adalah sinkretis ya. Kawinkan pemikiran Yahudi. Tolong ada yang ribut suara, tolong di itu dulu apanya, di mute dulu. Anwar mana? Opung Bu, mungkin bisa di mute dulu. Opung, ada suara mobilnya, Opung, noise. Yang co-host atau boleh kasih saya co-host biar Bang Andi monitor. Udah ya, biar saya tutup ini saya apa nanti baru kita diskusi ya sedikit ya. Ya, oke, Nah, ini ajaran-ajarannya muncul. Ini baru separuh, bukan separuh. Ini baru sepertiga. Masih banyak lagi. Ya, ada simonisme, milenarisme, Kamu ngapain sih? gnotisme. Itu tolong masih ada tuh suara-suara itu. Opung bisa di mute dulu, Opung. Udah saya mute tapi kok nggak bisa baru itu. Nah, ya. Terima kasih. Monggo Pak Abraham. Dilanjutkan. Ya nanti kita akan memasuki di mana banyak sekali pada masa itu kekristenan itu mengalami banyak kemerosotan dalam hal ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan intinya adalah sinkretis seperti Abang tadi bilang, Bang Reski, sinkretis. Karena kenapa? Makanya dari awal saya bikin itu ada satu kronologi budaya di mana Kristen itu dipengaruhi oleh banyak budaya dan pemikiran-pemikiran yang ada pada masa itu, Yunani, Yahudi dan Romawi. Sehingga jangan heran hasilnya seperti ini. Setelah jelang 100-200 tahun kemudian, hasilnya ini nih, agama-agama begini bermunculan nih dalam kekristenan. Dan terjadi bidat membidatkan satu sama lain, bidat membidatkan, dan akhirnya menjadi perpecahan besar. Perpecahan besar Kristen Barat dan Kristen Timur. Sampai hari ini. Nah, lalu, nah ini kriterianya ya, kriteria ortodoks yang heresi ya. Heresi ini bidat. Ini macam-macam nanti ini kalau berdalam nanti terlalu lama. Ya, jadi nggak usah di situ kita. Ini implikasinya. Jadi implikasinya begini. Ini satu bahan diskusi juga. Jadi agama sebagai alat politik. Benarkah? Ya. Satu pertanyaan nih Pak Abraham nih, yang ingin sangat dipastikan karena banyak yang bertanya kayak gini. Berarti kalau begitu Pak Abraham mengiyakan berarti jika dikatakan kekristenan ini banyak mengadopsi ya dari sinkretisme tadi, bahkan sampai yang ironisnya tersusupi oleh budaya-budaya pagan, Pak Abraham. Tersusupi. Berarti mengiyakan ya ada pengaruh budaya pagan di dalam kekristenan ya? Ada. Oh, oke, terima kasih. Jadi sampai karena hari ini. Sampai hari ini berarti. Sampai hari ini. Saya bisa bongkar. Mantap.
Mantap itu Pak Abraham ya. Ini yang masih jadi pertanyaan. Nah, mungkin Sampai hari bisa ini. ya bisa dipertegas lagi mungkin Pak Abraham terkait kesimpulan bahwa Kristen masih tersusupi oleh budaya pagan sampai hari ini. Ya, ini saya tambahkan kalau begitu. Saya bisa jelaskan itu. Sampai hari ini. Disertasi saya itu. Disertasi saya postmodernisme mengawali lahirnya kebangkitan agama-agama baru. Nanti kapan-kapan boleh. Agama-agama baru itu banyak. Dan ternyata mereka serapan-serapan yang dulu pernah muncul. Jadi sejarah itu berulang. Di paparan Berarti gini Pak Abraham, aliran-aliran Kristen yang ada itu bisa dibilang bukan aliran baru sebenarnya, tapi mengulang dari yang di masa lalu sudah ada. yes. Ini kan Yang kita belum sampai lembar ini nih. Kita belum sampai ke Iya. ajaran Montanis. Montanis itu mirip Iya. Pentakosta. Nih Montanis, mana nih Montanis? Tapi ini nggak takut ini Pak Abraham mengkritik ini Pak Abraham, nanti Pak Enggak. Abraham dituding bidat loh. Oh, enggak. Karena kapasitas saya kan udah jelas. Jadi saya kan diterima bukan, dan saya tidak memusingkan tentang Tritunggal. Nanti saya punya alasan tersendiri kalau orang bicara tentang Tritunggal, ayo sama saya. Saya tidak menjelaskan Tritunggal, tapi saya menjelaskan watak manusianya, cara berpikir tentang Tritunggal. Tidak ada tafsir tunggal. Tidak ada orang bisa menafsirkan Tritunggal, satu-satunya kau yang paling benar. Karena tidak ada tafsir tunggal. Dunia terus menjelajah. Arius disingkirkan oleh Kaisar. Dan kemudian dibuang di ekskomunikasi. Padahal dia berpikir benar atau enggak. Sampai sekarang orang ingin menggali tentang Arius. Karena dia orang yang tersingkirkan, orang yang teralienasi. Maka orang sekarang mencari orang-orang yang teralienasi dan diambil pemikirannya dan kemudian dikembangkan. Tapi Ada gini Tassius, Pak Abraham, saya ingin jadi bertanya nih. Ya. Di kekatolikan itu kan tafsir itu seragam gitu, berbeda dengan di kalangan iya. kekristenan, khususnya Protestan. Betul, karena masuk kategori ini nih, Pak. Nih yang tadi saya tulis di mana? Kontaminasi ini. tadi. Nih, negara mengontrol agama. Ini Katolikisme begitu. Iya. Waduh. Agama dan negara itu hampir dia seperti mata koin, uang koin. Yang satu gambar kaisar, yang satu gambar gereja, misalkan begitu. Bisa. Ini dari dulu. Karakteristik Katolik semacam ini. Selalu keterpusatan, sentralistik. Makanya tetap satu suara ya Pak ya, tidak seperti Kristen Protestan ya yang beragam. Iya. Beda apalagi Pentakosta. Pentakosta kan di bawahnya kan masih banyak lagi ranting-ranting yang bisa mengatakan ini benar, itu salah. Bahasa rohnya aja beda-beda, Pak. Iya. Gara-gara hanya mimpi yang berbeda-beda. Pak Abraham, izin cara jitu untuk kembali ke jalan yang benar gimana, Pak? Nggak ada cara jitu, Pak. Nggak ada cara jitu, Pak. Nggak ada cara. Belajar sejarah. Oh, belajar sejarah. Naik turunnya, maju mundurnya, jatuh bangunnya dunia. Apapun juga, gerejawi, dunia politikan, apapun juga, belajar sejarah. Jadi mereka ini boleh dikatakan nggak ngerti sejarah dong, Pak? Hah? Mereka ini yang banyak denung kayak beginian gitu, yang tersusupi hal-hal yang tadi yang dimaksud itu, mereka nggak ngerti sejarah dong, Pak? Mereka mengerti, tapi kan kadang-kadang ada unsur lain. Oh, hidup. Konspirasi namanya. Konspirasi ya. Konspirasi. Kan kita belum sampai ke sana, Pak. Oh iya, sorry Pak, belum sampai ke sana nanti. Slide berikutnya, Pak. Oke, saya makanya saya mengajak. Boleh bertanya, Pak More, sebentar ke Pak Abraham dari kedua. Silakan. Oke, Pak Abraham, gini. Saat ini Bible dalam artian Alkitab ya, yang dianggap oleh orang Kristen, penerapan dalam hukum saat ini, misalkan undang-undang, tadi dibahas hal itu, terus penerapannya di Bible itu di mana? Apakah pas surat ini, tolong Pak Abraham dibuka dalam artian di sebelah mananya yang masih masuk ke dalam ranah saat ini gitu. Maksudnya undang-undang saat ini atau KUHP saat ini di. Terima kasih Pak Abraham. Kalau mengenai secara letterrex ya, undang-undang itu tidak mungkin berbeda konteks, bahasa dan lain ladang lain belalang. Tetapi sifatnya atau inspirasinya datang dari sana. Contoh ya, infak, ya, sedekah, yatim piatu,
fakir miskin. Itu sebenarnya kan di dalam kitab Perjanjian Lama yang sudah juga menjadi Bible, menjadi satu kesatuan Bible, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama itu, orang Kristen memang tidak menafasi sebagai letter lex, tetapi inspirasinya dapat, prinsip-prinsipnya itu ada, prinsip yang benarnya ada, prinsip apa namanya kalau saya pakai bahasa yang lain ya supaya orang ateis juga paham, prinsip positive thinkingnya ada. Karena orang ateis nggak mau dengan bahasa-bahasa yang terlalu religius. Jadi prinsip positive thinkingnya ada. Apa itu? Contoh. Kalau engkau berladang dan memanen, dan kemudian panenmu sudah naik ke atas bagal, dan kemudian ada yang tercecer terjatuh, berkas-berkasmu itu, janganlah engkau ambil, karena itu sudah menjadi bagian kaum fakir miskin. Contoh. Jadi orang kaya yang dulu punya sawah besar, dia panen gandum, bukan padi, panen gandum, dinaikkan ke bagal-bagalnya, itu ditarik oleh bagal apa keledai, dinaikkan ke apa gerobak, dan yang jatuh tercecer nggak boleh diambil lagi, nggak boleh pungut lagi. Itu udah jatuhnya orang miskin. Makanya setiap kali panen, musim panen, orang miskin datang ke sono. Ngapain? Mencari yang tercecer, itu jatah dia. Inspirasinya apa? Ini hukum zakat. Ini hukum zakat. Ada di situ. Ada hukum zakat. Persentasenya kerelaan hati, menurut Kristen. Kalau kau punya gaji besar, ya kasihnya yang besar. Kau punya penghasilan besar, maksudnya bukan gaji besar. Punya penghasilan besar, gaji. Berilah yang besar. Seperti janda-janda yang diceritakan oleh Yesus. Janda di Syarafat. Memberikan makan pada Nabi Elia sepuas-puasnya. Kemudian jadi mukjizat di situ. Karena Elia dibikin, ya udah kekurangan minyak, oke. Pada janda miskin yang memberikan hanya satu keping duit di depan bait Allah. Yesus bilang, ini dia memberikan seluruh kekayaannya loh. Dia nggak punya duit lagi lah habis itu. Dia ngasih tuh cuma berapa koin, 1 biji koin. Itu kekuatan dia hanya di situ. Besok nggak punya apa lagi dia. Besok dia ngemis lagi mungkin atau apa. Udah keluar renta. Oke, makasih Pak Abraham. Jadi lantas tercecer ya, kalau tercecer itu seperti zakat, oke. Misalkan orang kaya tercecer dompetnya, dikembalikan, di situ ada KTP-nya atau diambil oleh orang miskin ini. Mohon dijelaskan, kalau hal ini bisa nggak masuk ke situ, ke ranah sana? Undang-undang ya ini hukum, silakan. Saya bisa jelaskan itu Pak. Jadi begini Pak, itu sama dengan pertanyaan Pak, saya bikin tato boleh nggak Pak? Pak saya tato alis boleh nggak? Apa? Iya ibu-ibu bilang sama saya. Pak saya mau ini bikin ini alis sulam boleh nggak? Loh, ini bukan masalah boleh nggak boleh. Patut nggak? Jadi kami punya cara berpikir namanya teologi kepatutan. Jadi itu bukan bicara boleh tidak boleh. Ada hukum nurani yang tidak tertulis. Bedanya Kristen dengan agama-agama lain di situ, Pak. Kristen itu hukumnya tidak tertulis. Ada yang satu untuk wilayah masuk surganya itu, dia mungkin punya perjuangannya lebih besar karena dia diberi banyak, diberi kemampuan banyak sehingga dia juga diminta banyak oleh Sang Ilahi. Yang dapat dikit yang memberi juga sekian, tapi maksimalitasnya harus ada. Oke Pak, itu kalau itu terima kasih ya. Berarti ada yang tidak tertulis. Saya yang nanya tertulis dalam Bible maupun Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Oke, terima kasih Pak Abraham. Silakan Moreh diteruskan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Pak Abraham. Cuma ini Pak Abraham, kita melihat durasi ya. Sekarang sudah 5:30, ini mendekati maghrib nih. Tinggal hitungan menit lagi. Apa kita atur sesi berikutnya ini, Pak Yan atau Bang Handi? Silakan Moreh, nggak apa-apa. Silakan. Ada sesi kedua nanti Ya, yang lebih panjang waktunya. Kedua. Oke, mungkin saya pengen tanya dulu sama Pak Abraham nih. Pak Abraham punya waktu yang agak senggang biar bisa masuknya itu siang gitu ya. Itu kapan tuh Pak Abraham? Biar nggak terlalu sore nih. Karena ini menarik nih bahasannya Pak Abraham ini. Boleh. Atau malam sekalian nggak apa-apa. Ya, kalau malam juga nggak apa-apa. Atau kita lanjut malam Pak Abraham atau bagaimana nih?
Enggak, begini, apa ya namanya ya? Kita ini masih ada, aduh apa ya? Saya ingin ini lebih sistematisnya, lebih. Jadi saya jelaskan dulu berapa menit saya punya waktu, sehingga kita off jubedel yang tadi kita bicara itu dengan Pak Dedi itu Dede Wijaya. Ya. Jadi objektif, jujur, benar dan adil. Dan memang ini saya senang hari ini. Nggak seperti agak yang kemarin-kemarin tuh karena nggak punya tema. Iya. Orang bertanya kemana-mana, kristologi kan bukan wilayah saya. Iya betul. Saya bukan maha tahu. Nah mungkin gini Pak Abraham. Pak Abraham mungkin nanti bisa nanti Bang Dedi kasih nomor saya ya ke Pak Abraham ya. Jadi biar nanti kita ngobrol-ngobrolnya langsung berdua gitu loh Pak Abraham. Jadi apa yang mau Pak Abraham bahas gitu kan. Biar nanti saya mengkondisikan di sini gitu loh. Karena jujur nih Pak Abraham ya, saya juga diminta ikut membahas ini ya, ngobrol bareng Pak Abraham. Ini kan ranahnya webinar ya. Saya umumnya kalau saya ngisi webinar atau jadi pemateri webinar atau saya membimbing alurnya webinar itu minimumnya paling lambat itu 3 hari sebelum hari H. Karena saya harus pelajari dulu. Otomatis saya biasanya minta dulu nih PPT-nya nih ke Pak Abraham. Pak Abraham mau bahas apa Pak Abraham? Bahas ini. Ini kita ya. tiba-tiba. Iya, nah itu ini yang agak sangat disayangkan sama saya, kok dadakan banget gitu kan. Karena yang saya tahu biasanya kalau daring itu sepaling lambat itu paling mepet 3 hari sebelum hari H gitu. Ini saya baru dikabarin kemarin sore gitu loh. Hari ini action gitu kan. Waduh kata saya. Makanya Pak Reski, teman-teman saya itu a priori, teman-teman saya itu ini bicara sejarah gereja, ini kelas S1. Enggak, salah lagi. Lihat enggak, saya ini mendalam ini. Kronologi budaya ada, kronologi geografisnya ada, kronologi timeline-nya ada, dan apa-apa yang terjadi di sana. Berbeda dengan S1. S1 hanya menyajikan, inilah fakta sejarah, baca dan secara netral, tidak mengkaji. Kita mau mengkaji. Dan ada yang paling ditekankan objektif ya, intinya itu ya Pak. Dan ada masalah-masalah di sana yang kita hari ini bisa kita tarik. Contohnya misalkan UUD 45 pasal 29. Nah itu kan juga mungkin inspirasi. Nah seorang Konstantin, dia nggak Kristen, bayangin aja. Pura-pura jadi Kristen, dia dramatisir. Oh gue dapat mimpi kemarin begini. Ini gara-gara orang Kristen banyak di sini, gue nggak apa-apain, gue jadi bagus nih, perang gue jadi selamat. Dia bikin hadiah, orang Kristen dikasih hadiah. Oh karena boleh dah, karena dia kaisar. Tapi baru kelamaan kemudian dia baru jadi Kristen, dan itu juga Kristennya bukan Kristen beneran, bukan beneran, dia Kristen KTP lah, Kristen KTP ya. Kristen situasional. Oh, Kristen situasional. Iya, Kristen situasional bukan KTP, situasional. Ya KTP juga. Kondisi. Ini kalau dibiarkan orang Kristen ini tambah banyak, kacau nih. Dihukum mati aja digoreng nggak mati, bingung dia. Wah, ini kekuatan besar. Tapi Pak Abraham, kalau saya boleh request Pak Abraham nih, Pak Abraham kan berarti kan lebih berkecimpung di sejarah ya. Boleh nggak Pak Abraham, kapan-kapan saya request materi yang judulnya Table Talk Martin Luther? Gini kawan, kalau saya bukan sejarah, saya pernah ngajar sejarah gereja di Padang di STT Widya AKP. Saya utusan di sana, block teaching, ya 2 minggu secara padat. 2 minggu, 2 padat itu sejarah gereja sampai perang salib. Itu rentetan semua tuh. Gereja lahir sampai masa sekarang ini sampai ke Indonesia. 2 minggu dikemas. Nah, jadi saya bukan ahlinya itu sebenarnya. Tapi saya punya mengenang cara berpikir yang berbeda dari saya. Karena kenapa? Karena saya punya disiplin ilmu sebenarnya mendekati filsafat. Iya, soalnya yang saya lihat juga dari pemaparannya Pak Abraham, pemilihan kata yang yang saya dengar, ini materi filsafat, ini nyerempetnya dikit. Ya, saya maunya ke sana. Bisa sedikit. Siap, udah. Silakan udah. Pak Abraham, sama sore, salam kenal Pak Abraham.
Selamat sore. Saya tadi mengikuti Pak, tapi baru masuk. Ini Pak Abraham, tadi Pak Abraham menjelaskan hukum-hukum di Eropa itu dipengaruhi dari hukum Romawi. Betul Pak ya? Yang mana otomatis ajaran-ajaran Kristen itu juga akhirnya mempengaruhi hukum-hukum di Eropa. Kan begitu tadi Pak ya, kesimpulan saya tangkap. Nah, tadi Pak Abraham mengatakan sementara Kristen itu hukumnya banyak tidak tertulis, kan gitu kan Pak? Ya. Nah, jadi begini Pak, mungkin ini yang perlu diluruskan. Di dunia itu ada nama sistem hukum tuh Pak, Eropa kontinental pertama, Anglo-Saxon. Sistem hukum Eropa kontinental itu adalah sistem hukum yang banyak dianut di negara Eropa, termasuk salah satu pelopor itu adalah Belanda. Iya. Nah, sementara Pak, yang dikatakan hukum Eropa kontinental, apa perbedaan hukum kontinental dengan Anglo-Saxon? Hukum Eropa kontinental itu Pak, tidak ada aturan undang-undang selain yang tertulis. Nah, kalau dia tidak tertulis, dia bukan dikategorikan hukum Eropa kontinental. Nah, akhirnya kan berbeda pandangan kalau yang dengan yang Bapak Abraham sampaikan tadi. Ya, banyak hukum di Injil itu hukum itu tidak tertulis. Sementara hukum di Eropa itu dipengaruhi dari hukum-hukum Injil itu sendiri. Nah, sementara sifat hukum Eropa kontinental itu Pak sifat tertulis Pak. Dia tertulis. Beda kalau di Anglo-Saxon. Kalau Anglo-Saxon itu ada keputusan hakim itu menjadi sebagai putusan untuk menjadi rujukan undang-undang itu hukum itu di Amerika berlaku dia Pak. Nah, jadi di sini yang saya lihat agak berbeda sedikit Pak. Di satu sisi hukum di Eropa itu dipengaruhi oleh Alkitab. Sementara Bapak mengatakan tadi Alkitab itu banyak hukum tidak tertulis. Keren. Oke. Makasih Pak. Sekedar masukan gitu ya Pak. Oke. Pak Abraham. Pak, terima kasih ya Pak. Ini Pak ya, kekristenan itu terbagi menjadi dua alur. Kita Kristen yang mana? Kristen tradisi, Kristen yang Eropais, yang memang itu adalah mereka-mereka yang memang sudah tradisi lama, yang sudah liturgis, dalam bahasa kami itu liturgis, sudah tercengkram oleh tata peraturan gerejawinya, dan semua bentuk-bentuk kehidupan, tatanan hidup juga banyak diatur oleh agama mereka yang disebut Kristen. Tapi Bapak harus tahu Pak, ada kelompok Kristen yang sedikit orangnya dan sekarang menjelma menjadi banyak, 500 juta pengikut seluruh dunia. Namanya Pentakostalisme. Mereka tidak menganut hukum-hukum begitu. Semacam ibaratnya kalau dikatakan begini, hukum perpuluhan dalam mazhab Pentakosta. Mereka tidak melakukan hukum lagi perpuluhan itu. Hukum hati. Kalau kau diberikan Tuhan kebaikan semacam ini, masa kau tidak memberikan 10% saja untuk mengembalikannya kepada pekerjaan Tuhan, untuk membangun gereja, untuk yatim piatu rumah singgah di sana yang diwadahi oleh gereja dan sebagainya. Masa sih hatimu tidak tertulis? Nah, di situ tidak ada 10%, tetapi bisa 15, bisa 20, dan bisa 100. Seperti Romawi 100%, seperti Agustinus yang semua kekayaannya dari istananya dibagikan kepada orang, dan dia membiara dan mencari kebenaran-kebenaran sejati dan pembiaraan itu. Kemudian setelah sekian tahun baru dia turun ke lapangan dan memberikan banyak tujuan-tujuan yang berbeda dengan tujuan-tujuan duniawi. Oke, betul Pak Abraham. Cuma dalam perkembangan sejarah hukum di Eropa itu Pak, itu tidak menceritakan tentang aliran-aliran agama Kristen tadi. Nah, perkembangan hukum di Eropa itu yang mempengaruhi hukum Eropa itu membawa kitab-kitab itu menjadi bagian dari hukum itu. Sepengetahuan itu adalah di masa Konstantin Agung 280 kalau nggak salah sampai 337 Masehi itu Pak. Inilah Kaisar Romawi pertama yang memeluk agama Kristen, yang membuat kepengaruh masyarakat Eropa itu berubah total. Yang tadinya masyarakat Kristen itu dimusuhi, di saat dia menjadi Kaisar Romawi yang disebut Konstantin yang Agung itu, inilah cikal bakal kenapa hukum
hukum-hukum di Eropa itu dipengaruhi oleh hukum Kristen. Nah, perjalanan hukum Eropa itu memang betul Pak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Kristen. Tetapi di situ perkembangannya tidak menyebutkan aliran-aliran seperti itu. Nah, sementara di satu sisi kita ketahui sistem hukum di Eropa itu boleh dikatakan di benua Eropa itu 95% itu mereka menganut sistem yang namanya Eropa kontinental. Yang mana Eropa kontinental ini Pak, salah satu sifat hukum Eropa kontinental itu adalah dia harus tertulis, dan termasuklah kita Indonesia salah satunya negara yang menganut sistem Eropa kontinental itu. Artinya apa? Tidak ada undang-undang atau aturan yang boleh diberlakukan selain yang tertulis di dalam sebuah peraturan. Nah, jadi kalau saya lihat perkembangannya Pak, itu tidak ada mereka menceritakan aliran itu. Karena di situ hanya disebutkan tentang dipengaruhi oleh Alkitab beragama Kristen. Itu Pak yang kalau sepengetahuan saya seperti itu Pak Pak Dokter. Makasih Pak Dokter. Saya paham Pak, maksud Bapak memang menguasai tentang itu sampai hukum kontinental. Saya menurut juga tentang tulisan itu. Saya menurut tentang itu bahwa di Amerika ya bukan Eropa, Amerika. Sekarang ini bicara tentang yang agamis saja, itu ada aliran baru lagi namanya kontinental. Apa tuh? Sebenarnya sama aja, kontinental itu pluralis. Dia orang-orang pluralis Pak, orang-orang netral. Kontinental itu orang-orang yang memang disukai. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya ada intrik-intrik, ada intrik-intrik dia ingin diterima, Pak. Betul, saya sepakat Pak. Saya sepakat yang Bapak sampaikan. Cuma saya hanya agak berbeda pandangan tadi karena Bapak menyampaikan banyak hukum-hukum Kristen itu yang tidak tertulis. Sementara hukum Eropa kontinental itu sifatnya tertulis. Yang ini yang agak kontras sedikit gitu loh Pak. Oh iya. Masuk di situ aja Pak. Ini nggak kontras Pak, ini nyambung-menyambung. Jadi gini Pak, Alkitab itu inspirasi, bukan hukum yang tertulis atau legal. Beda dengan orang Yahudi melakukannya secara legalistik. Jadi jangan makan darah, jangan makan lemak. Dia melakukan secara legalistik. Loh, sekarang zaman mau berubah, darah. Kalau memang itu termasuk banyak penyakit ya kita bakar aja, kita ini aja masak aja 2.000 derajat. Udah hilang semua virus-virusnya. Oke. Dan masih banyak yang lain. Nah, hukum kontinental adalah hukum yang ambigu bagi saya. Saya menulis satu tulisan namanya hikmat kuno dan hikmat modern. Intinya begitu. Saya membantu orang yang... Kalau sekali ini Bapak mengatakan hukum Eropa kontinental itu ambigu, untuk kasus satu ini saya sepakat sama Bapak. Iya, memang iya Pak. Saya sepakat sama Bapak. Dia punya konspirasi Pak, dia punya kekeringan kekuatan pada masa itu. Jadi dia membutuhkan banyak sokongan dari berbagai segi. Dia nggak kuat secara fondasional, nggak kuat. Itu hanya situasional. Orang itu ambigu menurut saya. Oke, Pak Abraham, saya rasa cukup ini kalau bertanya. Inti gini More, dari perbincangan udah sama Pak Abraham, kami mendapat satu kesepakatan bahwa sistem hukum Eropa kontinental sifatnya ambigu. Itu berarti saya sepakat sama Pak Abraham. Terima kasih More, makasih Pak Abraham. More. Oke, makasih More. Mungkin ini sinyal saya agak delay ini ya. Oke, siap. Ini udah waktunya, udah waktu maghrib juga ini Pak Abraham ya. Ya, saya juga mau sholat. Wih, amin Pak. Ya, terima kasih juga nih untuk Pak Abraham nih. Saya sih berharap ini ada sesi selanjutnya ini ya. Ini bahasannya mantap ini. Tapi yang jelas kalau buat saudara-saudara Kristen apalagi yang baru tahu dogma ya, ini pasti Pak Abraham ini bisa dilemparin batu ini. Iya, tahu. Paham saya Pak. Ya karena saya juga pernah jadi liberalis saya Pak. Ya malum lah sama-sama orang perbandingan agama Pak. Bukan moderat. Moderat ya. Moderat. Kalau saya bahkan pernah jadi liberal kalau saya Pak. Jangan. Moderat aja. Iya moderat. Ya. Jangan. Moderat. Ya, terima kasih Pak Abraham ya atas ilmunya ini yang udah dibagikan sama kita. Nanti kita bisa di balik layar bisa ngobrol-ngobrol lah selanjutnya buat Ivan Villa semua juga nih yang pengen ada tanya-tanya atau waktu maghribnya daerah Sumatera ya masih lama ya monggo mau ngobrol-ngobrol. Ya terima kasih Pak Abraham. Itu juga
dari Pak Abraham ya yang sudah memaparkan kepada kita semua, baik itu yang didengar oleh jemaah yang ada di Zoom ini dan juga yang ada di siaran YouTube Menara Siar yang menyiarkan acara ini. Dan saya juga mewakili semuanya mengucapkan kepada Ikhwan Fillah semua yang menyimak di Menara Siar yang menyiarkan webinar pada sore kali ini, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena kita semua hanya manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan, dan kesempurnaan itu serta kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.